Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Reni di Omah Sinau. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 kelas 6 tentang sumber daya alam negara anggota ASEAN. Materi ini sesuai dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik wilayah ASEAN, terutama dalam hal sumber daya alam dan barang-barang yang diimpor maupun yang diekspor oleh negara tersebut. Langsung saja, sumber daya alam negara anggota ASEAN. Masih ingatkah kalian ada berapa anggota negara ASEAN? Ya, benar. Negara anggota ASEAN ada 10 negara. Lalu, bagaimana potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Anak-anak, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini. Nah, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin bisa timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara masing-masing. Lalu, kekayaan sumber daya alam masing-masing anggota ASEAN itu apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Biasanya disingkat dengan kata migas, minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Setelah penjelasan masing-masing anggota ASEAN, nanti akan ada rangkuman hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, ekspor utama, dan impor utama. Silahkan kalian baca sendiri ya. Lanjut ke negara kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar adalah pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Silahkan dibaca. Apabila video Bu Reni terlalu cepat, kalian bisa menekan tombol pause untuk membaca. Lanjut. Ketiga, Indonesia, negara kita tercinta. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Silakan dibaca. Lanjut keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong.
Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lanjut, negara kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Lanjut, keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Lanjut, ketujuh, negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Lanjut, kesembilan, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan satu hal yang kalian perlu tahu tentang Thailand, Thailand adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah. Kesepuluh, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sekarang tugas. Tugas kalian nanti silahkan dikerjakan di buku tugas. Tugasnya adalah bandingkan dua negara yang bisa kalian pilih negara mana saja, kemudian cari persamaan dan perbedaannya. Apabila ada yang kurang jelas, dapat kalian tanyakan melalui WA pribadi maupun di grup kelas. Materi hari ini Bu Reni ambil dari buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dan LKS dari Fokus. Terima kasih. Sekian dari Bu Reni. Apabila ada salah kata, Bu Reni mohon maaf. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.